Ningzi mengeluarkan kuali kecil. Saat kuali dilempar ke atas, kekuatan isap yang sangat besar mulai menyerap api yang dikeluarkan oleh Chen Ping. Nafas api diserap dengan putus asa oleh kuali, dan naga api menghilang seketika. Chen Ping melihat senjata ajaib yang Ningzi keluarkan dan tidak bisa menahan cemberut. Senjata ajaib ini sepertinya dirancang khusus untuk menahan aura api. Tidak ada naga api, hanya guntur, kilat, dan cahaya pedang. Jelas lebih mudah bagi selusin pembudidaya iblis untuk melawannya. Ningzi mengambil kembali kualinya, tetapi tidak memilih untuk mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Matanya sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba bergegas menuju dasar laut. Ningzi tiba-tiba bergegas ke laut, yang membuat selusin pembudidaya iblis dan Chen Ping bingung. Terutama Chen Ping, dia tidak pernah menyangka orang ini akan tiba-tiba bergegas ke laut alih-alih mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Selusin pembudidaya iblis baru saja memasuki laut, tetapi Ningzi memperhatikan dari udara. Sekarang mereka semua berada di atas laut, tetapi Ningzi tiba-tiba memasuki laut. Sirkuit otak ini membuat Chen Ping bingung. Setelah Ningzi memasuki laut mati, tubuhnya langsung dikelilingi oleh energi hitam dan dia langsung menuju ke dasar laut. Ningzi hanya ingin pergi ke dasar laut untuk melihat dengan jelas jebakan apa yang dimiliki Chen Ping di dasar laut. Sekarang Chen Ping melawan selusin pembudidaya iblis di laut, Ningzi hanya memiliki kesempatan untuk pergi ke dasar laut untuk melihat dengan jelas. Meskipun Chen Ping sedang bingung saat ini, dia hendak mengejar Ningzi. Orang ini pasti punya niat saat dia tiba-tiba memasuki laut. Tapi selusin pembudidaya iblis itu tidak mau melewatkan kesempatan ini. Mereka mengepung Chen Ping dan menjeratnya. Ningzi jatuh ke dasar laut dan melihat sekeliling dengan matanya. Melihat pegunungan di sekitarnya, Ningzi selalu merasakan firasat buruk di hatinya. Tapi dia tidak memperhatikan susunan ajaib yang diatur oleh Chen Ping, dia juga tidak menyangka bahwa Chen Ping akan memasang susunan ajaib di sini. Area ini sangat luas sehingga Ningzi tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ping dapat membentuk formasi sebesar itu dalam waktu singkat. Karena aku tidak tahu jebakan apa itu, aku akan mencobanya. Setelah Ningzi selesai berbicara, wajahnya menjadi dingin, dan energi hitam di tubuhnya langsung berkerumun. Tapi saat energi hitam dari tubuh Ningzi menyebar ke sekitarnya, puncak gunung di sekitarnya juga menyalakan pola formasi pada saat yang bersamaan. Arai penekan iblis diaktifkan. Melihat pola arai yang menyala di sekelilingnya, wajah Ningzi penuh ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping telah mengatur formasi ini sendiri dalam waktu singkat. Orang ini pasti datang ke sini secara kebetulan dan menemukan keberadaan formasi ini. Mungkin tempat ini adalah kediaman sekte bertahun-tahun yang lalu. Bahkan sebelum dia sempat memikirkannya, sosok Ningzi bergegas keluar dari dasar laut seperti bola meriam. Ningzi tidak akan sebodoh itu untuk melawan formasi sebesar itu. Saat bergegas keluar dari laut, Ningzi berteriak dengan keras, "Semuanya, mohon mundur dan berhenti terjerat." Meskipun Ningzi tidak mengetahui kekuatan formasi ini, dia segera memanggil semua orang untuk mundur. Bagaimanapun, kekuatan formasi sebesar itu tidak akan pernah sederhana. Lebih dari selusin pembudidaya iblis masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua memandang Ningzi dengan bingung. Saya tidak mengerti bahwa Ningzi baru saja tenggelam ke dasar laut sejenak. Apa yang dia lihat? Tepat ketika para pembudidaya iblis bingung, tiba-tiba terdengar keributan, saya melihat permukaan laut bergoyang untuk beberapa saat, dan tepat di depan semua orang, sinar cahaya tiba-tiba menyala dalam radius puluhan mil. Cahaya yang pekat bersatu membentuk tirai tipis, langsung menutup area ini. Apa yang terjadi? Seorang kultivator iblis terkejut, dan kemudian menembakkan aliran energi spiritual. Tetapi energi spiritual tersebut mengenai layar cahaya dan langsung memantul kembali. Ketika Ningzi melihat adegan ini, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tidak menyangka akan terlalu berhati-hati. Tapi Chen Ping berencana melawannya. Dia tidak pernah menyangka formasi sebesar itu akan ada di sini. Tirai tipis di sekitarnya terus meningkat, menghalangi semua jalan. Dengan formasi sebesar itu, mustahil bagi Ningzi dan yang lainnya untuk melarikan diri ke segala arah. Lari ke atas. Selagi formasi belum ditutup, cepatlah. Ningzi meraung dan memimpin dengan berlari menuju puncak dengan cepat. Karena formasi ini memberinya perasaan krisis yang besar. Formasi ini pasti merupakan sisa dari zaman kuno. Ningzi percaya bahwa dengan kekuatan Chen Ping, mustahil untuk mengerahkan formasi sebesar dan sekuat itu dalam waktu singkat. Melihat ini, semua pembudidaya iblis bergegas ke atas bersama Ningzi,
berharap untuk terbang keluar dari formasi besar ini sebelum formasi ditutup. Ketika Chen Ping melihat ini, dia memegang pedang pembunuh naga dan dengan cepat mengayunkan pedangnya, memblokirnya tepat di depan semua orang. Dia akhirnya mengatur formasi dan menghabiskan banyak sumber daya. Dia tidak boleh membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Ningxi terlalu berhati-hati, menyebabkan formasi terbuka terlebih dahulu, dan Chen Ping hanya bisa menghentikan orang-orang ini. Chen Ping awalnya ingin mengelabui orang-orang ini agar pergi ke dasar laut dan mengaktifkan susunan penekan iblis. Kalau begitu, tidak mungkin orang-orang ini bisa melarikan diri. Tapi sekarang, formasi dibuka terlebih dahulu, memberi orang-orang ini waktu untuk bereaksi. Merasakan kekuatan cahaya pedang Chen Ping, Ningxi dan yang lainnya hanya bisa melambat. Chen Ping, apakah kamu ingin mati? Jika formasi diaktifkan, kamu akan terjebak di sini. Saat itu, tidak ada dari kita yang bisa bertahan. Ketika Ningxi melihat Chen Ping menghalanginya, dia langsung berkata tanpa berkata-kata. Terjebak dalam formasi ini, Chen Ping tidak bisa bertahan. Bukankah ini berarti kita berdua akan binasa bersama? Tapi siapa tahu, Chen Ping tersenyum dingin dan berkata, kamu punya ide bagus. Aku mengatur susunan ini untuk berurusan denganmu. Bagaimana aku bisa mati? Kamulah yang akan mati. Saat Chen Ping selesai berbicara, formasi penakluk iblis akhirnya tertutup, dan kekuatan besar meledak. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa mengaturnya? Bagaimana kamu bisa mengatur formasi sebesar itu dalam waktu sesingkat itu? Wajah Ningxi penuh dengan keterkejutan dan dia tidak percaya sama sekali dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Tidak ada yang tidak mungkin. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku juga tidak bisa. Dibandingkan denganku, semua yang kamu miliki hanyalah sampah. Chen Ping dengan gila-gilaan menyerang harga diri Ningxi. Ningxi sangat marah, tetapi pada saat ini cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari dasar laut. Rasanya seperti matahari terbit dari bawah kaki mereka. Dalam kecemerlangan ini, cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, padat seperti pedang tajam, menembus seluruh kehampaan. Melihat aura yang padat, Ningxi tidak peduli untuk mengikuti omong kosong Chen Ping. Dia hanya bisa mengelilingi dirinya dengan energi hitam, membentuk perisai untuk menahan aura ini. Ah! Seorang kultivator iblis terkena cahaya spiritual dan menjerit, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bola kabut darah. Formasi macam apa ini? Mengapa begitu kuat? Seberapa kuat cahaya spiritual ini? Ada benda-benda ini dalam jarak puluhan mil, apakah kita semua akan hancur? Banyak pembudidaya iblis memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Bahkan jika mereka berlari ke atas, mereka tidak memiliki peluang. Seluruh formasi telah tertutup, dan area di mana mereka berada diselimuti sepenuhnya. Para pembudidaya iblis ini telah menjadi domba yang harus disembelih. Tidak ada cara lain. Para pembudidaya iblis ini hanya dapat menggunakan metode mereka sendiri untuk menahan serangan cahaya spiritual ini. Tetapi dihadapkan dengan cahaya spiritual yang begitu besar, para penggarap iblis ini semuanya mati rasa. Kekuatannya akan selalu habis, tetapi cahaya spiritual yang muncul dalam formasi ini terasa tidak ada habisnya. Para penggarap iblis ini tidak berani gegabah sama sekali dan menggunakan semua kemampuan mereka. Beberapa bahkan mulai membakar esensi darah. Selama saripati dan darahnya tidak habis terbakar, masih ada harapan untuk hidup, namun kekuatannya pasti akan berkurang, namun itu lebih baik daripada mati. Lebih dari selusin pembudidaya iblis mencoba yang terbaik untuk memblokir cahaya spiritual, tetapi cahaya spiritual datang secara bergelombang. Meskipun para pembudidaya iblis ini sangat kuat, mereka semua pada akhirnya terluka, dan beberapa bahkan sekarat. Ningxi mengerutkan kening. Ada kabut hitam di sekelilingnya. Cahaya spiritual itu akan menghilang ketika mengenai kabut hitam. Chen Ping, formasi macam apa ini? Kenapa saya bisa merasakan suara Buddha dari aura ini? Ningxi memandang Chen Ping dengan sangat bingung dan bertanya. Karena setiap kali cahaya spiritual itu menyerang Anda, suara Buddha akan terdengar di benak Anda saat Anda mengikutinya. Sepertinya kamu benar-benar mampu. Ini adalah formasi penakluk iblis, yang dirancang khusus untuk menghadapimu para penggarap iblis. Suara Buddha dalam cahaya spiritual ini adalah cara terbaik untuk menyerangmu. Chen Ping memandangi para penggarap iblis yang kelelahan, dan akhirnya ada sedikit rasa bangga di wajahnya. Jangan berpikir bahwa susunan penekan iblis ini dapat menjebak kita. Kami bukanlah iblis sungguhan, kami hanyalah pembudidaya iblis.
Esensi sejati kami tetaplah ras manusia. Jadi susunan penekan iblismu tidak akan terlalu kuat melawan kami. Jangan menakuti kami dengan benda ini. Ningxi mendengus dingin, dan aura di tubuhnya melonjak lagi. Chen Ping tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kamu masih tahu banyak tentang formasi itu. Formasi penekan iblisku memang tidak terlalu kuat melawan kalian para pembudidaya iblis, tetapi meskipun tidak terlalu kuat, itu sudah cukup untuk membunuh kalian. Chen Ping tiba-tiba bertepuk tangan, dan batu abadi dalam formasi penakluk iblis langsung meledak dengan seluruh auranya. Auranya luar biasa dan kecepatannya jauh lebih cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan para penggarap iblis ini. Untuk sesaat, jeritan terdengar tanpa henti, dan darah melonjak dari banyak pembudidaya iblis. Beberapa jatuh langsung ke laut mati dan berubah menjadi tulang. Energi abadi. Kamu benar-benar memasukkan batu abadi ke dalam formasi. Sepertinya kamu benar-benar menghabiskan banyak uang untuk membunuh kami. Ningxi langsung menyadari perbedaan aura ini. Chen Ping memandang Ningxi dan harus mengagumi pria ini, dia tahu banyak. Dia harus dibunuh hari ini, kalau tidak dia akan menjadi masalah serius di masa depan. Orang ini seperti plester kulit anjing yang melilitnya, sangat menyebalkan. Tuan Ning, tolong bantu kami tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat ini, para biksu berbaju hijau tidak punya pilihan selain meminta bantuan Ningxi. Jika ini terus berlanjut, mereka semua mungkin mati di sini. Ningxi mengangguk dan langsung memadatkan untaian energi hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian bertabrakan dengan cahaya spiritual itu. Energi hitam bertabrakan dengan cahaya spiritual, menghasilkan suara yang memekakkan telinga, dan seluruh permukaan laut melonjak di tengah suara tersebut. Energi hitam ini semuanya adalah energi iblis murni, itulah mengapa ia meledak dengan kekuatan yang begitu besar. Ningxi sebenarnya ingin melawan formasi penekan iblis sebesar itu sendirian. Melihat pemandangan ini, Chen Ping hanya bisa mengerutkan kening, dan kelegaan di wajahnya menghilang. Ningxi, ayo kita akhiri hari ini. Chen Ping mengambil pedang pembunuh naga dan bergegas menuju Ningxi dalam sekejap. Dia tidak bisa membiarkan Ningxi memblokir arai penakluk iblis. Sekarang arai penakluk iblis menjebak para pembudidaya iblis itu, Chen Ping memiliki kesempatan untuk menantang Ningxi dalam duel tanpa harus mempertimbangkan pembudidaya iblis lainnya. Arai penekan iblis ini dibuat dengan tergesa-gesa oleh Chen Ping, dan itu tidak terlalu sempurna. Sumber daya yang dimasukkan ke dalam arai tidak akan bertahan lama. Jika Ningxi menyeret arai penekan iblis ini sampai sumber dayanya habis, itu akan terjadi berakhir. Anakmu benar-benar berani mengambil inisiatif menyerang. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Melihat Chen Ping mengambil inisiatif untuk menyerangnya, Ningxi sedikit menyipitkan matanya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Meskipun dia terjebak dalam formasi penekan iblis, Ningxi masih meremehkan Chen Ping. Bagaimanapun, jarak antara alam kedua orang itu terlalu besar.